Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Puspa Dianti SPD MPD dengan NIDN 0020 048902 dan NIP 1989 04 20 20 20 12 20 11. Saya merupakan dosen di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kewarganegaraan. Sebagaimana kita ketahui bahwa mata kuliah Kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi, seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya, bahwa dalam kurikulum di perguruan tinggi mata kuliah Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib yang harus diberikan kepada mahasiswa. Adapun tujuan diberikannya mata kuliah ini kepada mahasiswa adalah untuk mengembangkan kepribadian. Jadi harapannya setelah mengikuti perkuliahan di mata kuliah Kewarganegaraan ini, mahasiswa bisa memiliki kepribadian yang baik. Mahasiswa bisa memiliki pengetahuan, wawasan yang luas terintegral. Kemudian mahasiswa juga diharapkan memiliki kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban, memiliki semangat berdemokrasi sebagai warga negara Indonesia. Kemudian dalam mata kuliah ini ada beberapa pokok bahasan yang akan disampaikan kepada para mahasiswa. Yang pertama adalah hakikat dari pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan karakter. Kemudian yang kedua ada materi identitas nasional. Yang ketiga yaitu integrasi nasional. Yang keempat ada materi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Kemudian ada materi konstitusi. Selanjutnya ada materi mengenai demokrasi, penegakan hukum, wawasan Nusantara, dan terakhir ada materi ketahanan nasional. Kemudian dalam menyampaikan materi di perkuliahan ini, saya berusaha semaksimal mungkin agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Namun tentu di awal saya akan menyampaikan konsep dasar dulu terkait pokok bahasan yang ada di mata kuliah ini. Jadi tentu dengan menggunakan delivery materi kepada mahasiswa, kemudian harapannya setelah memiliki pemahaman dasar mengenai pokok bahasan yang ada, mahasiswa akan diarahkan untuk melaksanakan pembelajaran berbasis masalah dan juga berbasis proyek atau case method dan team based project. Jadi pada kesempatan dalam perkuliahan ini saya akan memberikan isu-isu kewarganegaraan yang ada hubungannya dengan materi di perkuliahan ini agar mahasiswa memiliki kemampuan dalam menganalisis, berpikir kritis ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Selain itu juga diarahkan untuk menghasilkan sebuah proyek dari perkuliahan yang diikuti. Kemudian dalam pembelajaran ini ada beberapa penilaian yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah penugasan, di mana penugasan ini bobotnya adalah 25%. Kemudian penilaian juga dilakukan melalui UTS, ujian tengah semester, dengan bobot 35%. Dan terakhir adalah UAS, ujian akhir semester, yaitu dengan bobot 40%. Baik, demikianlah deskripsi dari mata kuliah kewarganegaraan yang saya ampu. Kemudian saya akan menampilkan video pengajaran saya mengenai satu materi dari mata kuliah ini di pertemuan ketiga, yaitu materi identitas nasional. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Siang, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di siang hari ini ya kita bisa bertemu kembali, bertatap muka secara langsung dalam perkuliahan kita mata kuliah kewarganegaraan.
Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Baik, demi kelancaran perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai perkuliahan kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik ya, kita hari ini sudah masuk pekan kedua ya. Jadi masih semangat harusnya, masih minggu kedua ya. Kita melakukan perkuliahan pada mata kuliah kewarganegaraan ya. Hari ini Rasko hadir semua teman-temannya. Siap, izin melapor Bu. Iya. Semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada hari ini masuk semua Bu. Oke, alhamdulillah sehat ya. Kita lanjutkan di pekan kedua ini seperti yang sudah Ibu tampilkan di depan ya, di slide yang Ibu tampilkan. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ini adalah materi identitas nasional ya, identitas nasional. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu identitas nasional, Ibu sampaikan dulu ke teman-teman semua bahwa dalam pertemuan ini ada 3 hal pokok ya, ada 3 hal pokok yang harus kita capai dalam pembelajaran identitas nasional ini. Jadi yang pertama apa yang mau kita capai dalam pertemuan ini? Yang pertama adalah diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep identitas nasional itu apa. Kemudian yang kedua ya, kalian diharapkan bisa menguraikan. Jadi bisa menguraikan apa saja yang menjadi identitas nasional Indonesia ya. Dan yang ketiga, kita akan menganalisis. Jadi harapannya kalian mampu menganalisis permasalahan-permasalahan identitas nasional Indonesia. Nah, kalau kata identitas itu sendiri, ketika kita diminta untuk menyebutkan identitas, biasanya kita menyebutkan ciri fisik ya, atau yang kita sebutkan yang ada di KTP misalnya. Nah, betul ya? Misalnya kamu diminta untuk mengenalkan identitas diri kalian. Saya adalah orang dengan ciri-ciri fisik seperti ini. Kemudian nama saya, biasanya ada apa aja di KTP? Nama tanggal lahir, apa lagi? Alamat, status, sidik jari ada nggak di KTP? Ada ya, tanda tangan, kemudian agama, masa berlaku KTP-nya, meskipun sekarang seumur hidup ya. Jadi seumur hidup bukan cuma lagu, tapi juga KTP ya. Nah, jadi itu bagus teman-teman sudah bisa memaknai, tapi di sini perlu Ibu tekankan kembali, ketika kita menyebutkan kata identitas, idealnya yang harusnya disebutkan atau dideskripsikan tidak hanya ciri-ciri fisik saja yang terlihat, bukan hanya hal-hal yang disebutkan di kartu tanda penduduk saja misalnya ya, tapi semua yang ada pada diri kalian itu menjadi identitas kalian, termasuk ciri-ciri fisik dari atas sampai bawah ya, termasuk hal-hal yang disebutkan di kartu tanda penduduk misalnya ya, dan juga pemikiran kalian, bagaimana kalian berpikir ya, bagaimana kalian bersikap, bagaimana karakter kalian, kemudian hobi kalian, kesukaan kalian, cita-cita kalian itu termasuk atau menjadi bagian dari makna identitas di sini ya. Jadi identitas itu semua hal yang dimiliki atau yang ada, ciri-ciri yang ada, jati diri yang ada pada diri seseorang ya, yang melekat pada seseorang, yang membedakan orang tersebut dengan orang lain. Nah, lalu kita hubungkan dengan materi kita pada hari ini, identitas nasional atau nation identity ya. Nah, jadi nasional atau identitas nasional ini ya sama dengan pengertian secara umum tadi. Kalau kita analogikan dengan orang, maka ini ditarik pengertiannya ke pengertian identitas suatu bangsa atau negara.
Jadi kalau bicara mengenai identitas nasional adalah ciri khas, jati diri, ya, atau semua yang melekat pada negara tersebut yang menjadi ciri khas dari negara tersebut yang membedakannya dengan negara lain. Nah, jadi kita negara Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Banyak yang membedakan hal-hal yang membedakan kita dengan negara-negara lain yang ada di dunia ini. Ya, banyak yang kita miliki, yang kita punya tidak dimiliki oleh negara lain. Begitu pun sebaliknya. Jadi setiap negara itu punya ciri khas masing-masing, punya jati diri masing-masing, ya. Dan yang itu yang harus dipertahankan. Yang namanya jati diri itu yang harus kita jaga eksistensinya. Jangan sampai kita tidak tahu siapa diri kita. Bahaya ya kalau sampai kita tidak mengenali siapa diri kita. Nah, jadi identitas nasional itu ya, identity nasional nation ya. Kalau kita lihat dari segi bahasanya bisa diartikan sebagai sifat khas jati diri suatu bangsa. Jadi bisa dipahami apa itu identitas nasional? Bisa. Kalau bisa. Sekarang apa ini? Sejauh mana kalian mengenal dan juga mempertahankan identitas nasional Indonesia? Kita jawab dulu, Ibu mau lihat dulu pertanyaan yang pertama, ya, poin pertama. Sejauh mana kalian mengenal identitas nasional Indonesia? Sudah berapa tahun berdomisili di Indonesia? 19 tahun. 19 tahun numpang hidup ya di Indonesia 19 tahun. Kayaknya nggak ada yang berseteran ini ya. Nah, mukanya muka lokal semua. Artinya dari lahir memang numpang hidupnya di Indonesia ya, di tanah air Indonesia. 19 tahun bukan waktu yang singkat. Kalau sampai tidak mengenal Indonesia, luar biasa ya. Nah, jadi silahkan Ibu kasih waktu lebih kurang 3 menit, mungkin cukup. Kalian mendeskripsikan lewat tulisan ya, masing-masing menuliskan apa yang kamu ketahui tentang Indonesia. Baik, cukup ya, cukup. Ibu minta perwakilan saja, mungkin nanti yang maju ke depan untuk menyampaikan hasil deskripsinya terhadap identitas nasional Indonesia. Silakan, siapa yang mau mewakili? Oke, Lubis ya, dari yang perempuan. Oke, Meliana ya. Silakan Lubis dan Meliana, Ibu mintakan untuk membacakan hasil deskripsinya mengenai identitas nasional Indonesia. Lubis dulu, silakan Lubis, bisa ke depan Lubis. Baik, mungkin pertama di sini pertanyaan sejauh mana kalian mengenal dan mempertahankan identitas nasional. Yang pertama itu Indonesia itu mempunyai banyak agama. Agama itu kan, kalau saya mempertahankan identitas nasional itu agama ada Islam, Hindu, Kristen dan lain-lain. Di situ saya beragama Islam. Di situ saya sudah termasuk mempertahankan. Oke. Kedua itu ada suku. Di situ juga kan saya mempertahankannya dengan saya memilih suku, yaitu suku Batak gitu Bu. Terus di situ juga ada adat istiadat. Saya juga menganut adat istiadat Batak. Itu termasuk saya mempertahankan identitas nasional saya. Baik, ada lagi? Cukup sudah. Oke, terima kasih Lubis. Boleh kasih aplaus ya. Tempat duduknya, lanjut Meliana ya. Oke, mewakili dari yang perempuan. Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di sini saya menuliskan 3 poin, yaitu Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang kurang lebih 17.508 pulau terbentang dari Sabang ke Merauke. Nah, dan sekarang kita berada di Pulau Sumatera. Nah, yang poin kedua itu negara berbentuk republik. Dan poin ketiga yaitu dasar negaranya Pancasila. Bagaimana saya mempertahankannya dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Baik, cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Kasih aplaus. Sudah diwakilkan
oleh temannya, ada yang dari laki-laki dan perempuan. Ibu yakin masih banyak ya, nanti dikumpul saja Ibu baca hasil deskripsinya di akhir ya. Nah, jadi ada beberapa yang sudah disebutkan, ada juga yang belum disebutkan oleh temannya terkait dengan identitas nasional Indonesia ya. Nah, kita lihat apa saja yang menjadi identitas nasional Indonesia. Mungkin ada yang menuliskan bahasa. Bahasa persatuan di negara kita itu bahasa Indonesia. Ada falsafah negara yaitu Pancasila. Kemudian lagu kebangsaannya Indonesia Raya ya. Lambang negaranya Garuda Pancasila. Kemudian burung Garuda ya. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negaranya kesatuan. Dan kebudayaannya terdiri dari kebudayaan daerah. Itu secara umum. Tapi untuk memudahkan kalian dalam mengelompokkan identitas nasional, karena kalau kita kemukakan semua luar biasa banyak sekali ya ciri khas dari negara Indonesia ini ya. Bisa kita kelompokkan menjadi 3 ya. Jenis-jenisnya ya. Jenis identitas nasional. Jadi secara teoritisnya itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada yang namanya identitas fundamental. Kemudian yang kedua ada identitas instrumental. Kemudian lagi yang ketiga ada identitas alamiah. Jadi ini teman-teman ya, ada 3 jenis atau 3 macam identitas nasional kita. Yang pertama ada identitas fundamental. Jadi kalau bicara mengenai identitas fundamental, kita bicaranya tentang dasar negara, ideologi negara ya, kemudian falsafah negara. Apa ideologi, apa dasar negara yang digunakan, dipilih oleh negara tersebut untuk dijadikan sebagai pondasi dalam melaksanakan kehidupan bernegaranya. Jadi kalau ibu bicara mengenai identitas fundamental, apa yang dimaksud dalam identitas fundamental di sini? Pancasila ya, karena Pancasila kita menganut ideologi Pancasila, kita memilih Pancasila sebagai dasar negara, sebagai fundamental negara kita ya. Jadi kalau ibu bicara mengenai identitas fundamental, maka mengarahnya apa yang menjadi dasar negara dari negara tersebut, apa yang menjadi ideologinya, apa yang menjadi falsafahnya ya. Tentu jawabannya adalah Pancasila. Kemudian yang kedua ada yang namanya identitas instrumental. Instrumen itu alat, jadi bisa diartikan alat ya, alat-alat yang mendukung kehidupan kenegaraan kita ya, kegiatan kenegaraan, pemerintahan ya, itu namanya instrumental. Jadi kalau bicara mengenai identitas instrumental adalah Undang-Undang Dasar RI 1945. Iya. Jadi ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di dalam undang-undang ini juga disebutkan identitas yang lain, termasuklah lagu kebangsaan, bahasa persatuan, semboyan negara, ya. Yang ketiga, artinya yang ketiga ini kita masuk ke jenis identitas yang terakhir, yaitu identitas alamiah. Kalau bicara mengenai identitas alamiah, maka yang dimaksud di sini adalah identitas alam yang memang dikaruniai langsung oleh Tuhan. Kekayaan-kekayaan alam, kondisi-kondisi alam luar biasa kita ya. Indonesia ini berada di benua apa misalnya, apakah itu bisa diatur oleh manusia? Nggak bisa kan? Langsung secara alamiah ditentukan atau dikodratkan oleh Tuhan yang Maha Esa ya. Oke, dari ketiga jenis atau macam identitas nasional ini bisa dibedakan ya? Bisa dipahami? Sudah lebih mengenal? Sudah mengenal ya. Nah, selanjutnya
Yang materi berikutnya adalah terkait problem identitas. Ada beberapa permasalahan ya yang mengancam keberadaan dari identitas negara kita. Tadi di awal sudah Ibu sampaikan bahwa identitas itu harus kita jaga, harus kita pelihara eksistensinya, jangan sampai pudar, jangan sampai hilang ya, tapi harus tetap hidup di sekitar kita atau dalam kehidupan kita ya. Permasalahan yang pertama, munculnya paham-paham lain atau ideologi-ideologi lain, meskipun terkadang kita menganggap Pancasila masih ada, ya pasti masih ada, masih kokoh berdiri sebagai falsafah negara kita, ideologi negara kita, dasar negara kita. Tapi pertanyaannya, apakah nilai kelima sila itu masih hidup dalam kehidupan kita, masih eksis? Nilai ketuhanannya masih kita implementasikan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, nilai keadilan, apakah masih tumbuh dan terlihat eksis dalam kehidupan masyarakat kita? Itu yang paling penting. Kemudian pluralisme dan multikulturalisme, ya. Jadi konsep plural, keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, ya, semboyan negara kita berbeda-beda. Kita ini memang kodratnya berbeda, mau sampai kapanpun nggak bisa dipungkiri, ya, beragam berbeda. Nah, bagaimana kita bisa mengantisipasi atau memaklumi perbedaan tersebut? Nggak masalah berbeda, tapi tetap bisa hidup berdamai secara damai, ya. Kemudian lagi ada kesenjangan, jadi ada kesenjangan tingkat sosial, tingkat pendidikan, itu juga dapat mengancam identitas nasional kita. Globalisasi jelas ya, dari dampak globalisasi ini luar biasa, pengaruh dari luar yang masuk ke negara kita, perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi itu tidak bisa kita tahan, tinggal kita yang memfilternya. Ini sesuai nggak dengan budaya bangsa saya? Ini sesuai nggak dengan nilai Pancasila yang merupakan dasar negara kita? Nah, gitu ya. Untuk lebih lanjut begini, Ibu tugaskan ke kalian nanti, ya, kalian mencari satu contoh kasus, terkait eksistensi dari identitas nasional negara kita. Kemudian kalian analisis, ya, faktor apa kira-kira yang menjadi penyebabnya dan solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, selain tugas yang Ibu berikan, ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, Haikal silakan. Kan mengenai identitas nasional dan salah satu ancaman yaitu globalisasi. Sekarang yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi mengenai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, betul. Dan sekarang masyarakat kita itu, terutama anak muda, itu sudah sangat mengenal pada dunia barat dan juga Asia. Seperti barat, seperti musik-musik rock, dan juga di Asia ada namanya itu anime dan lain sebagainya, Bu. Bagaimana peran kami sebagai pemuda gitu, sebagai mahasiswa untuk memfilter itu, Bu? Baik, ya, jadi bagaimana peran generasi muda yang tadi Ibu sampaikan, ya. Kita harus mengenal dulu ciri khas negara kita ini gimana. Kita orang ketimuran, ya, kita punya nilai-nilai yang dijadikan acuan dalam kehidupan kita, punya Pancasila, ya. Nah, kira-kira apakah semua pengaruh itu buruk? Apakah pengaruh atau dampak dari perkembangan internet itu negatif semua? Tentu tidak, ya. Nah, banyak juga hal-hal positif, hal-hal baik yang bisa kita ambil, yang bisa kita tiru, yang bisa kita adopsi, ya. Misalnya etos kerja orang luar yang luar biasa, ya. Tapi yang menjadi masalah, betul kata Haikal, kita ini belum bisa memilah mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Ya, yang negatifnya kita ambil, yang positifnya kita abaikan dari dampak globalisasi tadi. Sekarang kita masuk kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi. Apa kesimpulan yang bisa kalian ambil? Ada yang bisa mewakili teman-temannya menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan.
Ya, Hilda ya. Oke, silakan Hilda ya. Baik Bu, jadi pelajaran atau kesimpulan yang bisa saya ambil pada hari ini ialah bahwa bangsa kita tentunya itu memiliki suatu identitas yang harus kita jaga. Apalagi bersangkutan dengan banyaknya keragaman di bangsa kita atau Indonesia, itu perlunya pengawasan dari kita dan juga pengembangan pengeksistensian dari kita. Berkaitan dengan pertanyaan Haikal tadi, apakah dengan adanya iptek itu bisa mempengaruhi berdampak negatif atau positif untuk negara kita dengan keidentitasan tadi? Sebenarnya itu dalam hal positifnya Bu, seperti anime yang disebutkan oleh Haikal tadi, itu bisa kita jadikan media dalam mengembangkan eksistensi dari identitas negara kita. Misalnya kita dari anime tersebut bisa menayangkan film Maling Kundang, bahwa legenda-legenda tersebut atau identitas kebudayaan tersebut berasal dari Indonesia. Menurut saya itu Bu. Dan juga dari tadi ada, apakah kalian sudah mempertahankan identitas Indonesia? Saya rasa Bu, yang anime tadi bisa menjadi langkah kita untuk mempertahankan identitas kita Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Hilda untuk kesimpulannya, bagus. Jadi sudah bisa merangkum ya apa yang kita pelajari hari ini, apa itu identitas, bagaimana identitas kita, dan yang terpenting bagaimana kita menjaga, mempertahankan identitas negara kita ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi dengan pendalaman materi terkait identitas nasional dan ditambah dengan materi integrasi nasional. Ada hubungannya erat ya antara materi identitas dan integrasi nasional ini. Jadi silakan selesaikan tugasnya ya. Nah, tugasnya nanti kita bahas minggu depan, selesaikan secara individu. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, cukup ya. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga minggu depan kita masih dalam keadaan sehat sehingga bisa bertemu secara langsung. Ini nikmat luar biasa bisa belajar secara langsung ini ya, untuk memperdalam materi kita di mata kuliah kewarganegaraan ini. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa untuk partisipasinya luar biasa. Semoga bermanfaat, bisa mengambil intisari dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.